Oke, saya lanjut. Jadi, top management semua rencana-rencana jangka panjang itu harus dikomunikasikan ke semua manajer, bahkan ke seluruh karyawan dengan baik. Bahkan ada masa-masanya CEO atau kayak puncak pimpinan perusahaan itu harus ketemu dengan pegawai pabrik. Jadi yang bukan manajer pun cleaning service, sales itu dia harus temui begitu untuk supaya sales kenal, oh ini loh orang yang pimpin saya. Fungsi manajer adalah melakukan planning, organizing, leading, and controlling. Jadi planning memprepare untuk kondisi bisnis di kedepannya, masa depan, organizing, kemudian leading dan controlling. Nah, bagaimana various business functions are used to achieve the strategic plan. Jadi, typical goals or strategies that can be achieved by this function. Jadi, so management needs to uh, make strategies so they can have high production efficiency. Jadi, supaya produksi itu bisa efektif dan sangat punya efektivitas yang tinggi, kemudian kualitas produksi tinggi, kemudian bisa mencapai kepuasan pelanggan, mencapai kepuasan pekerja. Pekerja juga harus puas, karena kalau pekerja tidak puas nanti tidak bisa kerja dengan baik. Nanti malah mencuri-curi ide perusahaan baru dia bawa ke tempat lain, ya kan? Mana bagus. Kemudian marketing, dia harus melakukan inovasi, membuat produk baru, bagaimana caranya untuk meningkatkan pangsa pasarnya, market share itu pangsa pasar dari produk-produk yang sudah ada, dan mencapai juga customer satisfaction. Kalau finance, ya bagaimana dia bisa berusaha tujuannya, objektifnya adalah dia mau reduce financing cost, terus efficient use of fund. Jadi semua dana itu bisa dipergunakan secara efisien dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya lanjut, ini kita skip aja karena nggak terlalu ya. Planning itu ada strategic plan. Strategic plan adalah mengidentifikasi fokusnya bisnis dalam jangka panjang, kemudian misi. Pernyataan misi itu sangat penting. Jadi kan kalau visi misi itu perusahaan, nah itu pernyataan misi adalah bagian dari strategic plan. Jadi saya ingat sekali waktu saya di Coca-Cola, salah satu misinya adalah menendang menendang teh botol keluar dari Makassar, itu salah satu misinya. Tapi enggak tercapai sayang, aduh kasihan, enggak apa-apa. Ya yang penting dia pun jadi dengan punya misi dia jadi tahu strategi apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dibikin. Walaupun misalnya sosro gagal ditendang, tapi peningkatan sales meningkat. Nah itu kan tujuannya, sales meningkat dia karena untuk dalam usaha menendang keluar sostro dia membuat banyak strategi-strategi. Jadi harga, kemudian bikin acara, bikin event, bikin banyak diskon dan lain-lain. Jadi penjualan pun melonjak. Walaupun tujuannya secara kasar mau kasih keluar sostro dari Makassar tidak tercapai, tapi dia punya sales naik, orang banyak yang minum fresh tea. Jadi produk Coca-Cola itu fresh tea, saingannya sostro. Jadi walaupun tujuan kasarnya itu yang penenda tidak berhasil, tapi dia bisa menaikkan profitnya untuk Fresti. Kemudian membuat rencana-rencana taktis. Jadi rencana taktis artinya rencana-rencana dengan skala kecil, ya dalam 1-2 tahun, yang konsisten dengan rencana jangka panjang. Rencana juga ada, jadi ada rencana strategis, rencana taktis, ada rencana operasional. Rencana operasional itu menetapkan metode-metode yang akan digunakan dalam masa di near future, jadi di masa depan ya, yang dekat, supaya bisa melakukan rencana taktis, dan ini harus mengikuti prosedur dan ketetapan organisasi. Kemudian ada contingency plans. Contingency plans itu maksudnya alternative plans, jadi rencana cadangan begitu yang dikembangkan untuk jika dan hanya jika ada kondisi-kondisi lain, ada situasi-situasi lain yang terjadi. Gitu. Jadi ini rencana cadangan, kemudian operational plans, ini yang betul-betul jangka pendek yang mau dilakukan. Operational plan harus sesuai dengan rencana taktis harus sesuai dengan kenapa ini? Rencana taktis harus sesuai dengan rencana strategis. Jadi contohnya nih, long term planning. Dibuat dulu pernyataan misi dan perencanaan strategis. Nah, perencanaan taktis itu harus konsisten
tujuan, jadi kita punya rencana tahun depan harus konsisten dengan rencana strategis. Kemudian operation planning, set up plan for conducting business in a manner that will achieve. Jadi kita membuat rencana yang detailnya, jadi di sini kita bikin detail-detailnya, bagaimana teknisnya itu rencana taktis akan dilakukan, dan ini harus untuk mencapai rencana taktis ini. Contingency planning, ya kita membuat plan B-nya, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ada permasalahan yang terjadi, ya apa rencana alternatifnya. Contohnya, sebuah perusahaan baju di sini, garment, ya, fashion. Jadi dia selama ini long term planningnya, dia tujuan jangka panjangnya, perencanaan jangka panjangnya adalah dia mau pertumbuhan penjualan men's shirt. Jadi dia mau menaikkan penjualan baju laki-laki, dan dia mau expand bisnisnya, dia mau memperluas bisnisnya ke bisnis-bisnis lain yang lebih yang berkaitan dengan fashion. Nah, rencana taktisnya adalah dia mau memperluas bisnisnya, jadi dia mau jualan juga baju woman shirt gitu. Nah, ini rencana jangka panjangnya, rencana taktisnya. Kemudian rencana operasionalnya adalah, oke, kalau begitu kita harus mempekerjakan karyawan untuk bekerja di shift malam, di jadi kita tidak bikin pabrik baru khusus untuk woman shirt. Jadi kan selama ini perusahaannya ternyata pabriknya bikin baju laki-laki. Nah, dia mau bikin juga baju perempuan, tapi masa sih kita bikin pabrik baru hanya untuk bikin baju perempuan? Jadi rencana operasinya adalah, oke, saya mau ambil karyawan, saya mau bikin shift malam. Nah, jadi kalau siang baju laki-laki yang dibuat, kalau malam baju perempuan yang dibuat. Nah, jadi dia punya tujuan jangka panjang adalah dia mau memperluas bisnisnya. Taktisnya adalah, oke, saya mau bikin baju perempuan, dan memang cara baju perempuan dibikin, nah, oh ya, bikin shift malam. Jadi harus hire karyawan baru, harus bikin desain untuk baju perempuan, dan detail-detail teknis lainnya yang dibikin, yang direncanakan untuk mencapai rencana jangka panjang ini. Nah, kemudian dari sini kita sudah punya rencana teknisnya, bagaimana, nah kita bikin lagi rencana kontingensinya. Kalau baju perempuan ini tidak terjual dengan baik, nah ya sudah, kalau misalnya ternyata kita sudah bikin baju perempuan, ternyata tidak terlalu laku, ya udah, masa karyawannya mau pecat-pecat semua? Enggak, karyawan malam juga disuruh bikin saja baju laki-laki tapi celana begitu, jadi bukan shirt tapi celana. Jadi seperti itu kita bisa membuat perencanaan cadangan. Planning, nah tadi sudah planning, perencanaan. Sekarang organizing, berorganisir. Jadi, proceeds once the firm's goal are established. Jadi kita lanjutkan kalau kita sudah tahu apa tujuannya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya apa. Kalau tujuan sudah ditetapkan, rencana sudah ada, baru kita berorganisir bagaimana biar rencana ini bisa terrealisasi. Jadi sumber daya didapat dan diorganisir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Fungsi organizing ini, organisir ini harus dilakukan secara terus-menerus, continuously throughout life of firm. Jadi selama perusahaan itu hidup, ya rencana fungsi organisir itu harus selalu dilakukan. Kemudian keahlian mengorganisir itu memang sangat penting ketika perusahaan restructure. Kemudian dia bisa meng-create new jobs, pekerjaan baru, posisi baru yang membutuhkan revisi dari pekerjaan tugas-tugas pekerjaan. Kemudian planning, organizing, leading, jadi memimpin proses mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan oleh orang lain untuk mencapai common goal, untuk mencapai tujuan bersama. Caranya adalah dengan mengkomunikasikan tugas dan metode untuk menyelesaikan tugas kepada karyawan. Jadi kalau karyawan ada tugas-tugas barunya, ya harus dikomunikasikan dengan baik. Tidak bisa karena kita cuma bilang sebentar baru kita berharap dia mengerti. Serving as a role model for employees. Jadi ya pemimpin harus menjadi role model. Dia harus memimpin dengan dengan dirinya sebagai contoh. Jangan dia suruh karyawannya semua melakukan A, tapi dia sendiri melakukan B. Kemudian dia menyediakan insentif kalau
karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian leading process of influencing the habits of others to achieve a common goal. Baik, jadi harus untuk mempengaruhi orang lain supaya kita bisa sama-sama mencapai goal, ya kita bisa melakukan memotivasi karyawan dengan cara ya kita supaya karyawan termotivasi bekerja, kita delegasikan tugas-tugas, terus kita memungkinkan karyawan untuk kasih feedback. Jadi jangan kalau karyawan mengkritisi sesuatu atau kasih ide kita bilang saya tidak mau, pokoknya ikut ke tugas saya. Nah itu tidak ini. Jadi kita justru harus tidak apa-apa ya, silahkan kalau ada ide, ada kritik dari karyawan silahkan disampaikan begitu. Atau jangan orang mengkritik bilang boleh mengkritik, tapi setelah dikritik marah. Nah itu kan tidak mengencourage karyawan. Nah cara pemimpin ini harus konsisten dengan rencana strategis dan dia harus mendemonstrasikan inisiatif dengan ada kemauan untuk ya take action, ada kemauan untuk memang bekerja. Nah, leading styles ini ada macam-macam leadership styles. Jadi ada berbagai tipe kepemimpinan. Ada manajer yang autokratik, di mana dia betul-betul itu autokratik artinya otoriter. Jadi dia betul-betul mengatur secara detail bawahannya. Jadi full authority for decision making. Jadi dia untuk membuat keputusan harus lewat dia. Dia yang harus punya keputusan akhir. Jadi dia mungkin memperbolehkan bawahannya untuk punya input, tapi atau malah dia tidak memperbolehkan karyawan untuk punya input. Gitu. Kemudian ada namanya free rein or laissez-faire manager. Jadi dia betul-betul dia kasih otoritas, dia delegasikan otoritas ke bawahannya. Dia mengkomunikasikan tujuannya ke karyawannya, terus dia kasih kebebasan kepada karyawannya untuk ya terserah bagaimana caramu untuk mencapai tujuan itu. Kemudian ada style manager yang partisipatif atau demokratis, jadi dia menerima kalau ada masukan dari karyawan, tapi dia tetap punya otoritas, dia mau tetap punya otoritas untuk membuat keputusan, gitu. Terus dia secara terus-menerus dia berkomunikasi dengan karyawannya, jadi punya komunikasi yang baik. Jadi bagaimana style-style kepemimpinan ini bisa mempengaruhi karyawan dan ini akan mempengaruhi management decisions, keputusan manajemen. Jadi kalau gaya otokratik, pengaruh manajer itu sangat besar, pengaruh karyawan sangat kecil. Kalau gaya partisipatif, dia 50-50. Karyawan dan manajer bekerja sama dengan porsi yang sama untuk membuat keputusan. Tapi kalau free rein style, jadi manajer malah dia betul-betul memberikan kebebasan kepada karyawannya, tapi bukan 100% ya. Jadi dia mengatur, tapi memang karyawannya yang banyak punya inisiatif dan dikasih delegasi gitu. Nah, cuman ya semua pasti ada baik buruknya. Kalau misalnya terlalu bebas juga karyawannya, baru karyawannya ternyata tidak kompeten, ya bisa amburadul. Begitu. Ini cocok kalau memang kita punya karyawan disiplin, kita punya karyawan bisa dan berani bertanggung jawab. Jangan dikasih kebebasan, tapi kalau ada masalah dia tidak mau bertanggung jawab, nah itu salah. Nah ini cocok misalnya ada memang tipe-tipe budaya yang memang karyawannya itu harus dicocok hidungnya. Karyawannya kalau kita kasih kebebasan, malah amburadul seperti itu. Jadi harus manajernya yang ini. Ya tergantung, beda budaya perusahaan, beda gaya kepemimpinan. Beda orang juga ya, beda gaya kepemimpinan. Kemudian kontrol ya, fungsi kontrol kita harus mengontrol tugas-tugas yang sudah dikasih, kita harus mengukur kinerja itu bagaimana, jadi kita harus punya KPI, tahu KPI? Jadi KPI itu adalah Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Jadi KPI itu adalah kita mengukur indikator-indikator bahwa ini orang kerja dengan bagus atau tidak. Jadi itu dia menentukan apakah rencana sudah tercapai, terus dievaluasi rencana-rencananya. Oh nanti saya lanjut lagi, sudah mau habis 15 menit.